Perintah Kaisar Naga. Audiobook novel silat. Episode 240. Dev tidak tahu bahwa dalam waktu dekat, desa Dashi, yang merupakan desa pegunungan kecil, akan menyelamatkan nyawanya. Setelah beberapa hari berjalan, Dev dan yang lainnya akhirnya tiba di kaki gunung puncak Qingniu. Melihat tempat yang sudah dikenalnya, mata Tuan Palu Besi menjadi lembab. Dia belum pernah ke tempat yang sudah dikenalnya selama lebih dari 10 tahun. Sudah lebih dari 10 tahun, aku tidak tahu apakah sekte dari sekte pemurnian artefak masih ada. Tuan Palu Besi penuh emosi, dan kemudian menuju ke gunung. Dev dan Matt mengikuti di belakang, karena takut kehilangan Tuan Palu Besi. Keduanya tidak akan direduksi menjadi pengemis di dunia surga dan manusia yang tidak dikenal ini pada saat itu. Tidak lama kemudian muncul sebuah gapura batu yang menjulang tinggi. Area sekitar gapura batu tersebut sudah ditumbuhi ilalang dan pepohonan, namun gapura batu itu masih berdiri tegak. Di gerbang batu terukir 3 karakter besar dari sekte pemurnian artefak. Meskipun telah melalui perubahan waktu, ketiga karakter besar ini masih terlihat jelas. Melangkah melalui gerbang batu, Anda dapat melihat puing-puing. Tempat ini telah lama ditinggalkan, dan penampilan aslinya tidak dapat dilihat lagi. Namun, dilihat dari skala puing-puing, sekte pemurnian artefak ini pasti memiliki sangat brilian. Tuan Palu Besi melihat pemandangan di depannya, berlutut dengan berat di tanah, dan menangis dengan sedihnya. Melihat Tuan Palu Besi menangis dengan sedihnya, baik Dev maupun Matt tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya menunggu dalam diam. Lagi pula, tidak ada yang bisa mengendalikan emosi batin mereka melihat sekte mereka seperti ini. Tuan Palu Besi menangis lama sekali, lalu menyeka air matanya, dan membawa Dev dan Matt jauh ke dalam sekte artefak. Segera sebuah kolam yang dalam muncul di depan Dev dan yang lainnya, dan air di kolam itu sangat dingin. Meski tidak ada yang merawatnya selama bertahun-tahun, air di kolam ini sangat jernih, tanpa kotoran. Melihat air kolam yang jernih, Matt mau tidak mau berjongkok, ingin mencuci muka, untuk membersihkan debu beberapa hari terakhir. Jangan bergerak. Melihat ini, Master Palu Besi buru-buru meneriaki Matt. Tapi sudah terlambat, Matt sudah merentangkan tangannya ke dalam kolam, tapi saat Matt menyentuh kolam dengan tangannya, tiba-tiba serangkaian nafas tajam terbang melewati kolam. Seperti pedang yang tajam, Matt menembak ke arah Matt. Untungnya, Matt diingatkan oleh Master Palu Besi. Ketika nafas tajam itu datang, tubuhnya dengan cepat mundur dan buru-buru mendarat di tanah. Berguling dan menghindari serangan ini. Matt berdiri dalam keadaan malu, menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata, "Bagaimana mungkin ada nafas yang begitu tajam di genangan air ini? Itu hampir membunuhku. Tuan Hu, apakah Anda baik-baik saja?" Melihat ini, Dev buru-buru bertanya. "Tidak apa-apa." Matt menggelengkan kepalanya. "Tuan Palu Besi, apa yang terjadi?" Dev memandang Tuan Palu Besi dan bertanya. Master Palu Besi menjelaskan, kolam pencucian pedang telah mencuci dan menempa pedang selama bertahun-tahun. Sudah ada banyak energi pedang di kolam ini, dan energi pedang juga terkondensasi menjadi roh pedang. Roh pedang menjaga pedang. Kolam pencucian pedang tidak bisa disentuh begitu saja. Apa? Kamu bilang ada roh pedang di kolam air ini? Di mana? Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Matt sangat terkejut, melihat ke dalam kolam, dia sama sekali tidak bisa melihat keberadaan roh pedang. Dev juga penasaran, dan dengan hati-hati mengamati kolam pencucian pedang. Dia menemukan bahwa meskipun air di kolam pencucian pedang jernih, kedalamannya hanya bisa dilihat beberapa meter, dan dasarnya putih, yang tidak bisa dilihat dengan jelas sama sekali. Tidak bisa melihat apa yang ada di bawah kolam air. Namun, Dev dapat dengan jelas merasakan bahwa di kolam, aliran energi pedang tajam terus-menerus berenang seperti ikan. Jika seseorang melompat ke kolam dengan gegabah, mereka akan dibunuh oleh energi pedang dalam sekejap. Tuan Palu Besi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kamu seharusnya punya solusi, kan? Dev bertanya pada Tuan Palu Besi. Tentu saja, saya, sebagai pengajin dari sekte pemurnian artefak dari sekte saya, tentu punya solusinya. Tuan Palu Besi mengangguk, beri aku pedang pembunuh naga, dan aku akan melemparkannya ke kolam pencucian pedang untuk meredamnya. Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga, lalu menyerahkannya kepada Tuan Palu Besi.
Tuan Palu Besi mengambil pedang pembunuh naga dan menggumamkan sesuatu, lalu menyatukan jari-jarinya, dan cahaya keemasan keluar dari ujung jarinya ke arah kolam pencucian pedang. Cahaya keemasan langsung tenggelam ke dalam kolam pencucian pedang, dan air yang awalnya tenang tiba-tiba mulai melonjak, dan gelombang menyembur ke atas terus-menerus. Melihat hal ini, Tuan Palu Besi melemparkan pedang pembunuh naga di tangannya ke dalam kolam, pedang pembunuh naga jatuh ke dalam kolam dan menghilang dalam sekejap. Segera setelah itu, air kolam yang bergolak juga tiba-tiba menjadi tenang, dan seluruh kolam pencucian pedang kembali ke keadaan semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Master Palu Besi tertegun saat melihat ini, dan menatap kolam pencucian pedang di depannya dengan tak percaya. Tuan Palu Besi, kenapa? Apa yang terjadi di sini? Di mana pedang pembunuh nagaku? Dev memandang Master Palu Besi seperti itu, dan buru-buru bertanya. Ini, bagaimana bisa seperti ini? Bukankah seharusnya tidak begitu? Master Palu Besi juga sedikit panik saat ini, dan dia terus melantunkan formula ajaib di mulutnya, dan cahaya keemasan melesat ke arah kolam pencucian pedang. Tapi kolam itu sunyi senyap, tidak ada lagi gerakan, bahkan pedang pembunuh naga pun hilang. Tidak peduli bagaimana Master Palu Besi merapal mantra, masih belum ada pergerakan di danau kolam pencucian pedang, yang membuat Master Palu Besi sangat cemas. Dev juga cemas, dahinya penuh keringat dingin. Anda harus tahu bahwa pedang pembunuh naga sudah menjadi bagian dari tubuhnya di mata Dev. Jika menghilang begitu saja, Dev tidak akan tahan dia. Tepat ketika Dev dan Master Palu Besi semuanya cemas dan bingung, gelembung besar tiba-tiba muncul di kolam, dan kemudian seorang lelaki tua berambut putih perlahan bangkit dari kolam. Tubuh lelaki tua itu kosong dan padat, mengambang di atas air kolam, terlihat seperti tubuh roh tanpa tubuh fisik. Setelah melihat lelaki tua itu, Master Palu Besi langsung menjadi sangat hormat, melangkah maju dan memberi hormat. Palu Besi, seorang murid dari sekte pemurnian artefak, memberi penghormatan kepada Penatua Jian. Penatua Jian memberi pandangan dingin pada Master Palu Besi dan berkata, selama lebih dari 10 tahun, saya berpikir bahwa semua orang di sekte pemurnian artefak sudah mati, tetapi saya tidak menyangka bahwa ada murid dari sekte pemurnian artefak untuk mengingat sisi danau kolam pencucian pedang. Penatua Jian membantu kami menyempurnakan pedang yang tak terhitung jumlahnya di sekte artefak. Bagaimana mungkin sekte artefak kami melupakan Jian tua? Baru saja saya memiliki pedang teman saya. Saya ingin memulihkannya dengan bantuan kolam pencucian pedang, tetapi sekarang pedang itu tenggelam ke dasar kolam. Kuharap pedang itu bisa dipulihkan dan bisa mengembalikan pedang itu. Tuan Palu Besi berkata kepada Penatua Jian. Hanya pedang pembunuh naga barusan? Itu adalah salah satu pedang paling membanggakan yang pernah kutempa, tapi aku tidak ingin itu menjadi ladang seperti itu sekarang. Jian tua berkata dengan wajah yang sangat tidak senang. Penatua Jian, pedang pembunuh naga telah tertinggal di dunia sekuler selama bertahun-tahun karena merusak roh pedang. Aku juga baru saja mendapatkan pedang pembunuh naga belum lama ini. Sekarang sulit untuk pedang pembunuh naga menanggung kekuatanku, jadi itu rusak. Saya juga meminta Tuan Jian untuk memperbaiki pedang pembunuh naga. Saya percaya bahwa pedang pembunuh naga ada di tangan saya, dan itu pasti akan dapat mengerahkan kekuatan terbaiknya. Dev memohon pada Tuan Jian. Jian tua memandang Dev, dan berkata dengan jijik di matanya, dengan kekuatanmu, bagaimana mungkin pedang pembunuh naga tidak dapat menahannya? Aku pikir itu karena kamu tidak menghargainya sama sekali, itu sebabnya Anda membiarkan pedang kelas dewa. Seperti itulah cara pedang itu jatuh. Sekarang pedang pembunuh naga sudah kembali ke tanganku, aku tidak akan menyerahkannya lagi. Aku ingin melunakkannya lagi, dan menempa pedang pembunuh naga menjadi pedang yang lebih canggih. Jian tua berkata dengan dingin. Jian tua, pedang pembunuh naga telah menjadi satu dengan Dev, dan roh pedang telah mengenali tuannya. Aku harap pedang pembunuh naga itu akan dikembalikan kepadanya. Master Palu Besi buru-buru menengahi. Manusia dan pedang bersatu, dan roh pedang mengenali tuannya. Itu karena roh pedang dari pedang pembunuh naga rusak, dan diambil oleh anak ini ketika lemah. Kalau tidak, bagaimana mungkin untuk mengenalinya sebagai master? Pedang pembunuh naga ini seperti anakku. Aku tidak mengizinkan anakku menikah dengan orang yang tidak kompeten. Melihat aura orang ini, dia hanyalah alam transformasi. Dia tidak layak memiliki pedang pembunuh naga. Kata Jian tua, tubuhnya mulai bergetar seperti riak, dan perlahan menghilang.
Melihat ini, Dev mengerutkan kening, dan kemudian kekuatan naga mengembun di tangan kanannya. Tinju cahaya suci. Aura kuat mengepung Dev. Dev meninju kolam pencucian pedang dengan tinjunya, dan tinju cahaya keemasan yang besar menyelimuti seluruh kolam pencucian pedang. Karena penatua Jian tidak menyerahkan pedang pembunuh naganya, Dev hanya bisa melakukannya. Pedang pembunuh naga sudah menjadi bagian dari tubuhnya, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Dev, berhenti. Master Palu Besi melihat bahwa Dev akan menyerang Jian Tua, dan berteriak dengan tergesa-gesa. Namun, pukulan Dev telah menghantam kolam danau kolam pencucian pedang dengan keras, dan kekuatan besar menyebabkan kolam itu naik ke langit. Jian Tua, yang perlahan menghilang, menjadi kokoh saat ini. Beraninya kamu berani menyerangku. Wajah Jian Tua menjadi dingin, dan dengan lambaian lengan bajunya, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, menembus tinju cahaya keemasan Dev dalam sekejap. Sekte pemurnian artefak telah dihancurkan selama lebih dari 10 tahun, dan masih belum ada yang berani dengan mudah menyentuh kolam pencucian pedang milik orang tua ini, tapi aku tidak menyangka kamu, bocah, berani melakukannya padaku. Wajah Jian Tua penuh amarah, dan energi pedang yang ganas datang ke arah Dev. Pukulan Dev dihancurkan oleh energi pedang, dan disertai dengan tetesan hujan energi pedang, itu menyelimuti Dev. Matt dan Tuan Palu Besi di sekitar Dev semuanya sangat ketakutan sehingga wajah mereka sangat pucat. Menghadapi energi pedang Jian Tua yang luar biasa, ekspresi Dev juga menjadi sangat bermartabat. Meskipun Jian Tua hanya tubuh roh, energi pedang yang dipancarkan sangat kental. Dev tidak berani ceroboh sedikit pun, dan buru-buru mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, seluruh tubuhnya ditutupi sisik emas, dan kemudian Dev mengeluarkan busur Raja Dewa. Menarik busur Raja Dewa tiba-tiba, di tali busur Raja Dewa, bintik-bintik cahaya yang tak terhitung mulai berkedip terus-menerus, dan anak panah muncul bersinar dengan cahaya keemasan. Dev berteriak keras, melepaskan tali busur, dan bulu panah yang tak terhitung jumlahnya mengarah ke energi pedang. Bang, bang, bang. Di udara, semburan ledakan terdengar, dan semua energi pedang Jian Tua dihentikan oleh Dev dengan busur Raja Dewa. Dan Jian Tua mengerutkan kening, menatap busur Raja Dewa di tangan Dev, dengan linglung. Kamu masih memiliki senjata ajaib di tanganmu, sepertinya tidak mudah. Jian Tua berkata dengan emosi. Jian Tua, aku hanya ingin mendapatkan kembali pedang pembunuh naga. Aku tidak ingin bertarung denganmu, dan kuharap kamu bisa menyerahkan pedang pembunuh naga. Dev berkata kepada Tuan Jian jangan rendah hati atau sombong. Jian Tua memandang Dev, dan berkata setelah beberapa saat, aku bisa memberimu pedang pembunuh naga, tetapi kamu harus pergi ke dasar kolam untuk mengambilnya sendiri. Aku ingin tahu apakah kamu punya nyali? Ambil kembali, kenapa tidak berani? Setelah Dev selesai berbicara, dia akan melompat ke kolam pencucian pedang. Meskipun energi pedang di kolam pencucian pedang luar biasa, Dev tampaknya memiliki tubuh fisik dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, jadi bukan tidak mungkin untuk menahan energi pedang di kolam pencucian pedang. Dev, ada boneka pedang yang tak terhitung jumlahnya di kolam pencucian pedang ini. Suatu kali seorang penatua yang mabuk dari sekte pemurnian artefak kami melompat ke kolam untuk mandi. Setelahnya, dia tidak pernah muncul lagi. Master Palu Besi berkata kepada Dev. Dev tercengang. Dia tidak menyangka selain Master Pedang Jian Tua, akan ada boneka pedang di kolam pencucian pedang. Anda harus tahu bahwa kekuatan boneka pedang ini ditingkatkan dengan energi pedang. Sekarang ada begitu banyak energi pedang yang ganas di kolam pencucian pedang, kekuatan boneka pedang di dalamnya tidak boleh rendah. Nak, apakah kamu berani mendapatkannya? Jian Tua tersenyum menghina, jika kamu bisa mendapatkan pedang pembunuh naga, aku bisa menjanjikanmu, tidak hanya memperbaiki pedang pembunuh naga, tetapi juga meningkatkan kualitas pedang pembunuh naga. Ketika Dev mendengarnya, dia langsung mengangguk dan berkata, Oke, kalau begitu aku setuju. Setelah selesai berbicara, Dev terjun ke kolam pencucian pedang tanpa ragu-ragu. Begitu Dev memasuki kolam, dia merasakan energi pedang yang tajam melewati tubuhnya dalam sekejap. Hanya saja ki pedang ini tidak bisa melukai Dev, jadi Dev pergi jauh-jauh ke kedalaman kolam. Saat Dev masuk lebih dalam, genangan air yang awalnya terang mulai menjadi sangat gelap, dan sosok Matt dan Master Palu Besi tidak bisa lagi melihat Dev saat ini.
Dev memancarkan semua kesadaran spiritualnya, sambil melawan energi pedang, sambil mencari keberadaan pedang pembunuh naga. Segera, Dev tampaknya telah menemukan pesona, dan saat dia pergi ke hilir, perlawanannya berlipat ganda, dan disertai dengan kekuatan anti guncangan yang besar, dia mendorong tubuh Dev ke belakang. Dev meledak dengan kekuatan, dan tubuhnya tiba-tiba melesat ke depan. Setelah tekanan besar, tubuh Dev tiba-tiba mengendur, dan seluruh tubuhnya dengan cepat jatuh. Dengan kecepatan jatuh Dev, tirai cahaya di depannya juga menyala. Pada saat ini, Dev menyadari bahwa tidak ada air di sekitarnya saat ini. Mendongak, dia menemukan tirai tipis di atas kepalanya untuk isolasi air kolam di atas. Ternyata ada lubang besar di bawah, dan tubuh Dev melayang di udara, terus jatuh. Saat tubuh Dev jatuh, embusan aura kekerasan melonjak ke atas dari bawah. Dev melihat dengan saksama dan menemukan ada boneka pedang yang padat di bawahnya. Masing-masing boneka pedang ini memegang pedang di tangan mereka. Pedang, berkeliaran tanpa tujuan. Dev melihat bahwa pedang pembunuh naganya dikelilingi oleh boneka pedang ini. Jika dia ingin mendapatkan pedang, Dev harus menghancurkan boneka pedang ini, atau memancing mereka pergi. Lusinan boneka pedang ini, dan masing-masing dari mereka memiliki nafas yang keras, semuanya berada di atas kekuatan alam transformasi, Dev tidak mampu menangani begitu banyak boneka pedang sekaligus. Jika itu adalah satu atau dua boneka pedang, Dev tidak akan takut, tetapi untuk lusinan boneka pedang ini, Dev tahu bahwa jika dia turun untuk mengambil pedang pembunuh naga, dia pasti akan dibacok sampai mati oleh boneka pedang ini dalam sekejap. Tubuh Dev melayang di udara, diam-diam mengamati boneka pedang di bawah kakinya, sedikit mengernyit, memikirkan cara. Untungnya, boneka pedang ini tidak memiliki kesadaran spiritual, jadi Dev melayang di atas kepala mereka, dan boneka pedang ini tidak dapat menemukannya sama sekali, jika tidak, Dev akan langsung dikalahkan. Setelah mengamati selama lebih dari 10 menit, Dev tahu bahwa tidak ada cara untuk terus membuang-buang waktu seperti ini, jadi tubuh Dev perlahan jatuh, mendekati boneka pedang itu. Dev mencoba yang terbaik untuk menahan aura di tubuhnya, tidak membiarkan boneka pedang ini menemukan keberadaannya. Tapi setelah tubuh Dev jatuh pada jarak tertentu, boneka pedang di bawah kakinya tiba-tiba berhenti bergerak, semburan cahaya meletus dari masing-masing boneka, dan aura menakutkan menyelimuti Dev. Boneka pedang ini mengangkat kepala mereka, dan kemudian dengan cepat bergegas menuju Dev. Melihat ini, Dev dengan cepat mundur, mencoba menjauhkan diri dari boneka pedang itu. Tapi boneka pedang itu mengejar Dev, tidak memberi Dev kesempatan untuk melarikan diri. Melihat boneka pedang yang mengejarnya, Dev melihat bahwa boneka pedang lainnya sepertinya tidak memperhatikannya, dan masih berkeliaran. Mungkinkah hanya dengan mendekati jarak tertentu saya bisa menarik perhatian boneka pedang ini? Dev berhenti. Melihat boneka pedang yang mengejar, Dev membalik telapak tangannya, dan menampar boneka pedang dengan napas tajam. Bang, bang, bang. Dev menampar beberapa telapak tangan, dan langsung menampar boneka pedang yang mengejarnya, dan mereka berubah menjadi energi pedang, yang perlahan menghilang. Ini cara yang bagus. Dev melihat beberapa boneka pedang yang berhasil dia singkirkan, dan hatinya tiba-tiba menjadi bahagia. Dia bisa memancing boneka pedang itu sedikit demi sedikit, lalu melenyapkannya satu persatu, sehingga saat jumlah boneka pedang berkurang, lalu Dev bisa mencabut pedang pembunuh naga. Dev ingin melakukannya, dan mulai mendekati kelompok boneka pedang secara perlahan. Segera, aura di tubuh Dev menarik perhatian beberapa boneka pedang di dekatnya, dan kemudian mereka mengejar Dev. Dev sangat gembira, setelah memimpin boneka pedang itu pergi, mereka dengan cepat dimusnahkan. Dev menggunakan metode ini untuk membunuh lebih dari selusin boneka pedang dengan sangat cepat. Meskipun metode ini agak lambat, butuh waktu lama untuk menghilangkan lusinan boneka pedang ini, tetapi sekarang Dev tidak dapat memiliki cara yang lebih baik. Tepat ketika Dev perlahan mendekati boneka pedang itu lagi, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia selalu merasa ada aliran aura yang terus-menerus turun dari kolam di atas kepalanya. Dev tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan setelah melihatnya, Dev menarik napas dalam-dalam dalam sekejap. Saya melihat lebih dari selusin boneka pedang mengayunkan pedang di tangan mereka, menerobos tirai tipis dari kolam, dan langsung menuju Dev. Bagaimana situasinya ini? Mungkinkah boneka pedang yang baru saja kubunuh itu hidup kembali? Dev sangat terkejut hingga dia berkeringat deras.
Boneka pedang yang baru saja dipenggal oleh Dev berubah menjadi pedangki dan menghilang setelah pemenggalan, dan kemudian melayang ke air kolam, dan kemudian pedangki ini membentuk boneka pedang lagi. Sekarang, boneka pedang ini meluncur dari atas ke bawah, dan Dev tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dev sekarang diserang dari dua sisi. Ada boneka pedang di atas dan boneka pedang di bawah, Dev tidak punya cara untuk melarikan diri. Saya melihat Dev membentuk segel dengan telapak tangannya, dan dua kecemerlangan tiba-tiba menyala, berubah menjadi penghalang di atas kepalanya. Dia ingin memblokir selusin boneka pedang dari atas ke bawah. Setelah selusin boneka pedang menyentuh penghalang, mereka mengamuk dan bergegas menuju penghalang dengan putus asa, mencoba menghancurkannya berkeping-keping. Namun, penghalang Dev sangat kuat dan tidak bisa dipatahkan. Selusin boneka pedang mencoba yang terbaik untuk menghancurkannya, tetapi mereka tidak dapat menembusnya. Meskipun Dev untuk sementara bisa memblokir selusin boneka pedang di atas, ini bukan solusi jangka panjang. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat penghalang akan rusak. Dev memandangi pedang pembunuh naga di kakinya, matanya bersinar tajam, dia tiba-tiba menggertakkan giginya, dan tubuhnya meluncur ke bawah seperti bintang jatuh. Dia ingin mendapatkan pedang pembunuh naga secepat mungkin, dan dia harus melakukannya. Dia tidak ingin melarikan diri sama sekali, atau dia akan menunggu lebih dari selusin boneka pedang di atas kepalanya sampai bisa menembus penghalang. Jika itu terjadi, maka akan sulit baginya untuk melarikan diri. Dengan cepat sosok Dev bergegas ke kamp boneka pedang, lusinan boneka pedang semuanya terkejut, masing-masing dari mereka memancarkan aura manik, mengacungkan senjata di tangan mereka, dan bergegas menuju Dev. Dev meraih pedang pembunuh naga dengan santai, berbalik dan melarikan diri. Dan saat melarikan diri, Dev mengeluarkan busur Raja Dewa, menarik tali busur terus-menerus, dan bulu panah melesat ke arah jiwa pedang itu. Dev tidak bisa melarikan diri ke atas, dia hanya bisa melarikan diri ke satu sisi. Setelah menghindari area ini, Dev berencana untuk kembali ke atas ke kolam. Lusinan boneka pedang mengeluarkan raungan, menghadapi hujan panah Dev, dan bergegas dengan putus asa. Boneka yang tidak sadar ini sama sekali tidak takut mati. Dev melihat lusinan boneka pedang yang telah berubah menjadi alam, dan merasakan kulit kepalanya mati rasa untuk beberapa saat. Setelah boneka itu menyusul, Dev tahu bahwa dia bisa musnah dalam sekejap. Pada saat ini, lebih dari selusin boneka pedang dari atas ke bawah juga menerobos penghalang, berkumpul bersama menjadi pasukan besar, dan bergegas menuju Dev. Boneka pedang ini mengejar Dev, seolah-olah mereka harus mencegah Dev mengambil pedang naga. Dev menarik tali busur dengan seluruh kekuatannya, lalu berteriak pelan. Anak panah yang dipadatkan oleh kekuatan lusinan Pola Dao pada tali busur ditembakkan langsung ke boneka pedang itu. Dalam sekejap, beberapa anak panah ditembakkan, tetapi mereka tidak dapat membunuh boneka pedang ini, juga tidak dapat menghentikan serangan boneka pedang ini sama sekali. Meskipun Dev menembakkan lusinan anak panah sekaligus, kekuatan setiap anak panah berkurang banyak, jadi menyerang boneka pedang dengan cara ini tidak menyebabkan kerusakan fatal. Saat Dev melarikan diri dan menyerang boneka pedang itu untuk menghalangi mereka, tiba-tiba kekuatan mengerikan datang dari belakang Dev. Dev buru-buru menoleh untuk melihat, dan setelah melihatnya, Dev langsung berkeringat dingin. Tidak jauh di belakangnya, boneka pedang yang tak terhitung jumlahnya datang ke arah Dev. Ada ratusan boneka pedang dalam kelompok ini, dan sekarang dua tim boneka pedang datang menuju Dev, yang membuat Dev ketakutan. Dari mana boneka sialan ini berasal? Dev tidak bisa menahan untuk mengutuk. Dengan begitu banyak boneka pedang berkumpul bersama, kekuatannya benar-benar menakutkan. Nafasnya cukup untuk menghancurkan Dev. Dev hanya bisa mati-matian berbalik dan melarikan diri. Pada saat ini, pemandangan aneh muncul di kolam pencucian pedang. Dev melarikan diri dengan putus asa di depan, sementara di belakangnya ada banyak boneka pedang, mengejar Dev. Dev bahkan tidak punya waktu untuk berbalik dan menyerang sekarang, jadi dia hanya bisa mengandalkan posisinya yang fleksibel untuk menghindari kejaran boneka pedang ini. Untungnya, boneka pedang ini tidak memiliki kecerdasan dan bergerak lambat, yang membuat Dev untuk sementara tidak dalam bahaya. Di luar kolam pencucian pedang, Matthew melihat ke kolam dengan ekspresi cemas di wajahnya. Dev sudah lama terjun ke kolam. Logikanya, dia seharusnya sudah mengeluarkan pedang pembunuh naga sejak lama, tapi sekarang tidak ada gerakan di kolam.
Kalian harus pergi, tidak perlu menunggu lagi, anak itu tidak bisa muncul hidup-hidup. Ada ratusan boneka pedang di bawah genangan air ini, siapapun yang masuk ke dalam akan tercabik-cabik, kata Jian Tua dengan dingin kepada Matt dan Tuan Palu Besi. Tidak mungkin, Dev tidak akan mati dengan mudah. Dia adalah tubuh sebenarnya dari naga emas. Dia belum pernah menemui bahaya apapun. Ini hanya seperti mengubah bahaya menjadi angin sepoi-sepoi. Tidak mungkin Dev dibunuh oleh hanya genangan kecil pedang cuci. Matt membalas dengan keras ke Jian Tua. Hahaha, bahkan jika dia benar-benar naga emas, dia tidak berguna di kolam pencuci pedang ini. Jian Tua tertawa keras. Jangan senang terlalu cepat, sebentar lagi wajahmu akan ditampar. Matt menatap Jian Tua dengan marah dan berkata. Wajahku ditampar. Jian Tua mengangkat sudut mulutnya, kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat situasi anak ini dan melihat apakah dia akan menampar wajahku. Setelah Jian Tua selesai berbicara, dengan belayan lembut lengannya, air kolam langsung beriak. Segera setelah itu, di bawah air kolam yang jernih, sebuah adegan tercermin, yaitu adegan Dev dikejar dan hendak dibunuh oleh ratusan boneka pedang. Melihat pemandangan ini, Matt langsung mengangkat hatinya ke tenggorokan. Apakah menurutmu ada orang yang akan bertahan hidup di bawah ratusan boneka pedang? Jian Tua memandang Matt dengan bangga dan bertanya. Matt tidak berbicara, dia mengepalkan tinjunya erat-erat, telapak tangannya berkeringat, dia mengkhawatirkan Dev. Tetapi pada saat ini, Dev hanya fokus melarikan diri dengan putus asa, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk mengamati lingkungan sekitarnya. Tampaknya aku harus mencari jalan. Jika ini terus berlanjut, aku akan kelelahan. Dev mengerutkan kening. Meskipun boneka pedang ini tidak cukup cepat untuk mengejar Dev saat ini, Dev tidak dapat terus melarikan diri, cepat atau lambat, kekuatan spiritual di tubuhnya akan habis. Sebelum dia menyadarinya, Dev sudah mengelilingi dasar kolam berkali-kali, dan bahkan dia sedikit pusing. Pada saat ini, Dev tiba-tiba tersandung sesuatu, hampir kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dasar kolam. Ketika Dev melihat ke bawah, dia menemukan batu biru yang menonjol, menyipitkan matanya sedikit, batu biru inilah yang membuat Dev tersandung. Dev dengan lembut menyapu pasir di atasnya, dan segera kecemerlangan redup muncul dari batu biru, dan dengan munculnya kecemerlangan ini, cahaya mulai menyembur dari pasir di sekitar batu biru. Melihat ini, Dev buru-buru membersihkan seluruh area. Baru pada saat ini Dev menyadari bahwa ada formasi sihir besar di bawah genangan air. Potongan-potongan batu biru tampak berantakan, tetapi disusun menurut aturan tertentu, dan setiap potongan batu biru memancarkan sinar cahaya. Tidak heran jika kolam pencuci pedang ini bisa meredam pedang. Ternyata itu karena lingkaran sihir ini, bukan efek dari genangan air ini. Dev melihat lingkaran sihir di depannya, dan tiba-tiba menyadari bahwa, jika kolam pencuci pedang ini tanpa lingkaran sihir di bawahnya, itu hanya akan menjadi kolam air biasa. Ditemani oleh cahaya yang memancarkan batu biru, sinar cahaya ini membentuk susunan jimat besar, yang dipantulkan di dasar kolam. Boneka pedang yang mengejar Dev, merasakan aura yang memancar dari formasi ini, mereka semua berhenti di jalurnya, dan tidak ada boneka pedang yang berani melangkah maju. Melihat pemandangan ini, Dev menghela nafas lega. Selama boneka pedang ini berhenti mengejarnya, Dev akan punya waktu untuk mempelajari formasi besar ini. Dev tidak tahu, siapa yang akan membuat formasi sebesar itu di dasar genangan air ini? Dev berdiri di tengah formasi, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan formasi lemah, seolah-olah formasi belum diaktifkan sepenuhnya. Saya tidak tahu apakah itu karena sejarah panjang dan konsumsi energi yang berlebihan dari formasi, atau karena boneka pedang ini telah merusak formasi. Tapi meski kekuatan formasi melemah, itu masih bisa menghentikan boneka pedang itu dan mencegah mereka mendekat. Mungkin jika formasi ini dapat diaktifkan sepenuhnya, pedang pembunuh naga dapat diperbaiki tanpa bantuan. Dev melihat formasi besar itu, lalu dengan ringan menekan tangannya pada sepotong batu biru. Saat kekuatan spiritual dalam tubuh Dev terus mengalir ke batu biru, riak segera muncul dalam formasi, dan kemudian jimat menyala dalam formasi, dan kecemerlangan mulai mekar. Melihat ini, Dev sangat gembira, dan buru-buru menuangkan kekuatan spiritual ke batu biru lainnya lagi, membuat jimat dalam formasi mulai menjadi jauh lebih cerah. Segera, seluruh dasar kolam itu bersinar, dan kecemerlangan itu terhubung bersama,
membentuk aura murni yang tak tertandingi, dan aura pedang berselang-seling di kolam. Setelah aura ini, berkumpul ke dasar kolam satu demi satu. Boneka pedang itu sepertinya terancam, dan semuanya menjadi ketakutan, dan mereka semua menjauh dari lingkungan formasi. Dan saat ini, Matt dan yang lainnya di kolam pencucian pedang sepertinya merasakan perubahan pada kolam pencucian pedang. Air kolam, yang awalnya sangat jernih dan dipenuhi aura pedang, kini menjadi sedikit keruh, dan aura pedang yang tajam di air kolam juga telah menghilang. Apa yang terjadi di sini? Jian Tua mengerutkan kening saat melihat perubahan di kolam pencucian pedang. Dia buru-buru mencubit formula, ingin melihat apa yang terjadi. Tapi dia mencoba beberapa kali berturut-turut, dan dia tidak bisa lagi melihat Dev di dasar kolam, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di dasar kolam. Matt yang merasakan perubahan air kolam, dan bergegas maju, memasukkan tangannya ke dalam air kolam. Kali ini, Matt tidak dalam bahaya selain merasakan dinginnya air kolam. Dengan kata lain, genangan air ini telah menjadi genangan air biasa, tanpa energi pedang yang berenang, tidak membahayakan orang. Jian Tua sepertinya merasakan sesuatu, lalu langsung terjun ke kolam dan seluruh tubuhnya menghilang dalam sekejap. Matt juga ingin melompat ke kolam, tetapi ditahan oleh Tuan Palu Besi. Jangan ikut bersenang-senang, jika kamu akan turun ke dasar kolam, aku khawatir kamu akan mati. Di dasar kolam, saat formasi terus diaktifkan oleh Dev, dasar kolam yang semula tenang menjadi sangat bergejolak pada saat ini, dan energi pedang yang mengamuk terus diserap oleh formasi. Pedang pembunuh naga di tubuh Dev sepertinya dipanggil, dan itu langsung meninggalkan tubuh Dev, lalu dimasukkan langsung ke tengah formasi. Saat pedang pembunuh naga dimasukkan ke dalam formasi, sinar cahaya di sekitar formasi semuanya mengarah ke pedang pembunuh naga. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengikuti pedang pembunuh naga untuk terhubung bersama, dan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya juga bergerak menuju pedang pembunuh naga. Melihat semua ini, mata Dev penuh kejutan. Sekarang pedang pembunuh naga dimasukkan ke dalam formasi, kekuatan formasi langsung meningkat pesat. Boneka pedang yang melarikan diri satu demi satu, di bawah pengaruh aura formasi, berubah menjadi aura pedang satu demi satu, dan diserap oleh formasi. Dengan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya berkerumun, tirai cahaya yang awalnya mengisolasi kolam runtuh pada saat ini, dan sejumlah besar air kolam mengalir ke arah Dev dalam sekejap. Merasakan hantaman air kolam, Dev berdiri tak bergerak seperti pedang tajam. Meskipun terkena dampak air kolam, energi pedang yang mengamuk di sekitarnya juga terus-menerus mengenai Dev. Mata Dev menjadi panas, energi pedang yang begitu murni, dan dampak dari genangan air ini, adalah waktu terbaik untuk meredam tubuhnya. Selain itu, energi pedang yang diserap oleh formasi juga merupakan sumber yang bagus untuk kultivasi. Aku tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang begitu bagus. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dev duduk bersila, langsung ke formasi. Pada saat ini, Dev bergabung dengan pedang pembunuh naga, terus-menerus menyerap energi pedang yang berkerumun di sekelilingnya. Energi pedang dari segala arah diserap oleh formasi, dan kemudian menyerbu tubuh Dev. Setelah Jian Tua mencapai dasar kolam, dia tercengang sesaat, hanya untuk melihat bahwa formasi besar itu memancarkan cahaya terang, dan kekuatan hisap yang sangat besar terus-menerus menyerap energi pedang di kolam pencucian pedang. Dan Jian Tua yang juga merupakan roh pedang yang dibentuk oleh energi pedang yang terkondensasi, seluruh tubuhnya bergetar hebat tak terkendali, dan juga terus-menerus tersedot ke dalam formasi oleh kekuatan isap yang sangat besar dari formasi. Jian Tua panik, mati-matian melawan kekuatan hisap formasi. Jika dia tersedot oleh formasi ini, Jian Tua akan menghilang dalam sekejap, dan akan berubah menjadi ki pedang yang tak terhitung jumlahnya dan tersedot ke tubuh Dev. Dengan seluruh kekuatannya, Jian Tua berusaha melarikan diri dari kekuatan isap yang sangat besar dari formasi. Melihat ki pedang yang tak terhitung jumlahnya disedot di kolam pencucian pedang, Jian Tua merasa tertekan. Anda harus tahu bahwa ki pedang ini adalah dasar dari kelangsungan hidupnya. Tanpa ki pedang ini, jika kolam pencucian pedang tidak lagi memurnikan pedang, tubuh spiritual Jian Tua perlahan akan menghilang. Pada saat ini, Dev menutup matanya sedikit, dia sama sekali tidak tahu apa yang dipikirkan Jian Tua, dia hanya dengan rakus menyerap energi pedang dalam jumlah besar di kolam pencucian pedang. Dan pedang pembunuh naga mulai mengeluarkan suara mendengung di tengah formasi, dan bilahnya bergetar hebat.
Diiringi semburan cahaya di tengah formasi, sekelompok sinar keemasan yang menyilaukan seperti matahari membubung ke angkasa. Kumpulan sinar cahaya ini menembus air kolam, langsung menuju ke langit, lalu jatuh dengan cepat dari atas langit. Boom! Di bawah hantaman ini, semua air di kolam pencucian pedang melonjak ke langit, dan seberkas cahaya perlahan terbang dari formasi di dasar kolam, mengambang ke arah luar kolam pencucian pedang. Dev tiba-tiba membuka matanya, melihat pecahan gulungan itu, dia tahu itu pasti ditinggalkan oleh orang yang mengatur lingkaran itu, jadi dia melompat dan langsung mengambil gulungan itu. Pecahan penempaan. Jian Tuan dan Tuan Palu Besi berteriak kaget setelah melihat pecahan itu. Dev tidak tahu apa itu pecahan penempaan, tetapi dia mengulurkan tangan dan meraih pecahan itu di tangannya. Dev melihat bahwa fragmen ini kehilangan satu bagian, tetapi bagian lainnya mencatat metode penempaan. Kolam pencucian pedang kembali tenang, dan pedang pembunuh naga terbang keluar dari formasi dan kembali ke tangan Dev. Dev melihat bahwa tidak ada retakan pada tubuh pedang-pedang pembunuh naga, dan cahaya pedang pembunuh naga menjadi semakin murni, dan kualitasnya tampaknya telah meningkat. Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan dia bisa dengan jelas merasakan gelombang energi pedang yang melonjak di pedang pembunuh naga. Dev, bisakah kamu memberiku pecahan penempaan yang tidak lengkap di tanganmu? Pada saat ini, Master Palu Besi melompat dan mendatangi Dev, matanya penuh dengan semangat dan bertanya. Jian Tua juga tiba di depan Dev, melihat gulungan yang terfragmentasi di tangan Dev dengan penuh semangat dan berkata, "Saya tidak menyangka bahwa pecahan tempa ada di danau pencucian pedang. Saya telah menjaga danau pencucian pedang selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah menemukannya. Dengan pecahan penempaan yang tidak lengkap ini, sekte pemurnian artefak akan dapat menciptakan kembali kejayaannya." Dev menatap Tuan Palu Besi dan Jian Tua dengan heran, dan bertanya dengan bingung, apa pecahan penempaan yang tidak lengkap ini? Itu akhirnya ditemukan. Itu bagian dari metode penempaan yang tidak lengkap, dan pecahan itu sangat penting. Tuan Palu Besi mengikuti Dev tentang asal-usul dan pentingnya pecahan penempaan yang tidak lengkap. Ketika Dev mendengar ini, dia melemparkan fragmen tempa ke Tuan Palu Besi dan berkata, "Karena ini adalah harta dari sekte artefak Anda, maka aku kembalikan kepada Anda, tidak ada gunanya bagi saya untuk memegangnya di tangan saya." Dev dan mengembalikan pecahan tempa yang rusak ke Master Palu Besi. Tuan Palu Besi memegang pecahan penempaan yang rusak, dan sangat berterima kasih kepada Dev. Anda harus tahu bahwa lencana penempaan yang rusak ini adalah harta yang tak ternilai bagi banyak orang, tetapi Dev menyerahkannya tanpa berpikir sedikit pun. Pada saat ini, Jian Tua memandang Dev dengan kagum. Memikirkan ejekannya terhadap Dev di awal, Jian Tua merasakan sakit yang membakar di wajahnya. Jian Tua telah melihat kekuatan dan pikiran Dev sebelumnya. "Anak muda, aku tidak menyangka kamu akan menyerahkan pecahan penempaan yang rusak dengan begitu mudah. Sepertinya pedang pembunuh naga di tanganmu, dan itu dapat dianggap memanfaatkannya sebaik mungkin. Karena aku berjanji padamu, selama kamu mengeluarkan pedang pembunuh naga, aku hanya akan membantumu memperbaiki dan menyempurnakan pedang pembunuh naga. Sekarang setelah kamu melakukannya, berikan aku pedang pembunuh naga," kata Jian Tua kepada Dev. "Jian Tua, pedang pembunuh naga ini telah diperbaiki, dan nilainya telah meningkat pesat, jadi aku tidak akan mengganggumu," kata Dev sambil tersenyum tipis. Pedang pembunuh naga telah menyerap begitu banyak energi pedang, itu telah sepenuhnya diperbaiki, dan peringkatnya juga telah ditingkatkan, jadi sama sekali tidak membutuhkan bantuan Jian Tua. Jian Tua tersenyum sedikit, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa yang kamu lihat hanyalah penampilannya, roh pedang dari pedang pembunuh naga masih belum pulih sepenuhnya. Setelah aku sepenuhnya memulihkan roh pedang dari pedang pembunuh naga, kamu bisa melihat dan mengetahui." Setelah Jian Tua selesai berbicara, dia melambai ke arah Dev, dan pedang pembunuh naga keluar dari tubuh Dev, dan masuk ke tangan Jian Tua itu. Saya melihat Jian Tua memegang pedang pembunuh naga, dan sinar cahaya keluar dari matanya, yang menyapu pedang pembunuh naga, menyebabkan tubuh pedang pembunuh naga bergetar. Segera, sejumlah besar energi pedang melonjak dari tubuh Jian Tua, bergegas ke pedang pembunuh naga dengan panik. Memegang pedang pembunuh naga, Jian Tua tiba-tiba melompat tinggi, lalu terjun ke kolam pencucian pedang. Setelah Jian Tua mengambil pedang pembunuh naga dan terjun ke kolam pencucian pedang dengan cepat kembali tenang, dan tidak ada yang bisa dilihat dari luar. "Dev, jangan khawatir.
Karena Tuan Jian berkata untuk membantumu menyempurnakan pedang pembunuh naga dan memulihkan roh pedang, dia pasti akan melakukannya. Kita hanya perlu menunggu dengan tenang. Tuan Palu Besi tidak ingin Dev khawatir, jadi dia menghibur Dev. Dev mengangguk, dan mereka hanya bisa menunggu Jian tua muncul di kolam pencucian pedang. Tapi mereka sudah menunggu beberapa hari, dan tidak ada pergerakan di kolam pencucian pedang. Sementara itu di alam rahasia Sekte Hati Iblis di dunia sekuler. Keenam utusan berjubah ungu semua menunggu Yang Maha Kuasa muncul di aula utama. Mereka telah tinggal di alam rahasia Sekte Hati Iblis selama berhari-hari, tetapi mereka belum bertemu kerabat mereka. Anda harus tahu bahwa Yang Maha Kuasa telah mengirim beberapa orang untuk mengundang kerabat dari 6 utusan berjubah ungu, dan seharusnya sudah tiba sekarang. Segera, disertai dengan gelombang kehampaan, Master Aula Utama duduk di atasnya, dan sosok Yang Maha Kuasa muncul. Untuk apa kalian bernama menginginkanku? Yang Maha Kuasa menatap ke-6 utusan berjubah ungu itu dan bertanya. Yang Maha Kuasa, berhari-hari sudah berlalu, seharusnya kerabat kami telah tiba di alam rahasia Sekte Hati Iblis. Kita hanya ingin bertemu kerabat kami. Kuil Yu melangkah maju dan berkata pada Yang Maha Kuasa. Kerabatmu memang ada di sini sekarang, tetapi kamu tidak dapat bertemu satu sama lain untuk saat ini. Aku membutuhkan kalian bernam untuk melakukan sesuatu. Kata Yang Maha Kuasa dengan dingin. Ada apa? Tanya Kuil Yu. Sekarang formasi pemulihan energi roh akan dimulai, dan kekuatan Dev telah melebihi harapan kami. Jika tidak ada yang bisa menahan Dev saat formasi pemulihan energi roh diaktifkan, mungkin akan terjadi kecelakaan. Sekarang satu-satunya yang dapat memeriksa dan menyeimbangkan Dev dalam formasi besar adalah Zeke yang merupakan tubuh iblis api, tetapi kekuatan Zeke saat ini sama sekali bukan tandingan Dev itu. Jadi aku ingin cepat meningkatkan kekuatan Zeke, dan untuk meningkatkan kekuatan Zeke dengan cepat, seseorang harus berkorban. Yang Maha Kuasa tidak melanjutkan berbicara, tetapi melihat ke-6 jubah ungu dengan membawa pesan mata dingin. Kali ini, ke-6 utusan berjubah ungu itu terkejut. Yang Maha Kuasa, kamu, apa maksudmu? Apakah kamu mencoba mengorbankan kami berenam untuk meningkatkan kekuatan Zeke? Kuil Yu berkata agak panik, bertanya dengan suara gemetar. Kamu terlalu banyak berpikir, bagaimana aku bisa mengorbankan kalian bernam? Kata Yang Maha Kuasa sambil tersenyum tipis. Ketika mereka mendengar bahwa mereka tidak akan dikorbankan untuk meningkatkan kekuatan Zeke, ke-6 utusan berjubah ungu semuanya lega. Aku tidak tahu siapa yang akan dikorbankan Yang Maha Kuasa untuk meningkatkan kekuatan Zeke? Tanya Kuil Yu. Saya hanya ingin mengorbankan murid bawahan Anda. Anda semua mengendalikan alam rahasia Anda sendiri sekarang, dan tidak kurang dari puluhan ribu murid di bawah komando Anda. Selama Zeke menyerap peningkatan kekuatan mereka setiap hari, saya percaya bahwa setelah pemulihan energi spiritual, ketika formasi diaktifkan, maka Dev pasti bukan lawan Zeke. Kata Yang Maha Kuasa. Dia tidak takut mati. Mendengar ini, ke-6 utusan berjubah ungu semuanya tersentak. Ternyata Yang Maha Kuasa ingin mengorbankan murid-murid mereka. Anda harus tahu bahwa murid-murid mereka telah mengikuti mereka selama bertahun-tahun. Jika murid-murid ini pergi, mereka akan menjadi komandan telanjang sejak awal. Yang Maha Kuasa, kami. Kuil Yu ingin membujuknya, lagi pula, tidak ada dari mereka yang mau mengorbankan murid mereka. Tapi sebelum Kuil Yu selesai berbicara, Yang Maha Kuasa melambaikan tangannya dan berkata, Aku memerintahkanmu, bukan berdiskusi denganmu. Sekarang kamu segera panggil semua muridmu. Setelah selesai berbicara, Yang Maha Kuasa melambaikan lengan bajunya, disertai dengan getaran di kehampaan, dan kemudian sebuah gambar besar muncul, dan semua kerabat dari ke-6 utusan berjubah ungu itu dipenjara dalam sangkar besar. Putri Kuil Yu, Juliet Yu juga ada di antara mereka. Meskipun 6 utusan berjubah ungu yang melihat adegan ini penuh amarah, mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Mereka hanya bisa memanggil semua murid mereka ke alam rahasia Sekte Hati Iblis, dan kemudian menyaksikan tanpa daya saat murid mereka disedot menjadi mumi oleh Zeke setiap hari. Didukung oleh kekuatan para murid dunia rahasia ini, dunia Zeke meningkat pesat. Dengan peningkatan dunia Zeke, ambisi dan keinginannya juga tumbuh. Di seluruh Sekte Hati Iblis, Zeke tidak memperhatikan siapapun kecuali kekuatan besar, bahkan utusan iblis. Zeke akan datang dan pergi sesuai keinginannya.
Saat Zeke terus meningkatkan kekuatannya, Dev dan yang lainnya masih menunggu Jian Tua muncul. Ini sudah hari ke-10, Master Jian itu tidak akan melarikan diri sejak lama dengan pedang pembunuh naga. Matt sedikit tidak sabar menunggu. Tidak mungkin. Jian Tua adalah tubuh roh. Dia tidak dapat bertahan lama jika dia meninggalkan kolam pemurnian pedang. Tuan Palu Besi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sudah lama sekali, kenapa dia belum keluar? Sampai kapan kita harus menunggu?" Matt bertanya dengan cemas. Faktanya, Dev saat ini juga sangat cemas. Jika dia tidak berhenti menunggu, dia tidak tahu apa yang akan terjadi di dunia sekuler, dan dia tidak tahu bagaimana keadaan sekte hati iblis sekarang. Jika dihitung berdasarkan waktu, seharusnya sudah hampir waktunya untuk memulai formasi pemulihan ki spiritual. Sementara Dev dan yang lainnya menunggu dengan cemas, tiba-tiba kolam yang tenang mulai bergerak. Saya melihat gelembung-gelembung besar mulai muncul di tengah air kolam, seolah-olah air kolam mendidih. Segera setelah itu, aura pedang yang melonjak muncul dari kolam, dan dua sinar aura pedang yang menyilaukan melesat langsung ke langit. Kemudian dua pedang ki jatuh perlahan, dan langsung berubah menjadi bentuk manusia. Salah satu ki pedang adalah Jian Tua, dan di samping Jian Tua, ada seorang gadis muda. Gadis itu ramping dan anggun, kulitnya yang putih sehangat batu giok, seperti peri yang turun ke bumi. Melihat gadis yang tiba-tiba muncul, mata Matt berbinar. Pria ini tidak bisa mengendalikan dirinya saat melihat wanita cantik. "Jian Tua, di mana pedang pembunuh nagaku?" Dev hanya melirik gadis itu, lalu menatap Jian Tua dan bertanya. Saat ini, tangan Jian Tua kosong, dan dia tidak memiliki pedang naga, jadi Dev menanyakan ini. "Pedang pembunuh nagamu ada di sini, dia adalah pedang pembunuh nagamu." Jian Tua menunjuk ke gadis itu dan berkata. Dev tertegun sejenak, menatap gadis itu dengan tak percaya, mengapa pedang pembunuh naga miliknya tiba-tiba menjadi seorang gadis cantik? Pada saat ini, gadis itu melangkah maju dan memberi hormat kepada Dev. "Tuan, saya adalah roh pedang Zhongli. Setelah menerima warisan Jian Tua, saya meninggalkan tubuh pedang dan berubah menjadi tubuh manusia. Setelah itu, roh pedang Zhongli berubah menjadi pedang pembunuh naga lagi, dan pedang itu langsung jatuh ke tangan Dev." Memegang pedang pembunuh naga di tangannya, Dev langsung merasa bahwa sepertinya ada lebih banyak kekuatan dan aura di pedang pembunuh naga. Selain itu, pikiran Dev dan pedang pembunuh naga terhubung lebih erat, dan setiap pikiran Dev dapat benar-benar terungkap di pedang pembunuh naga. "Nak, kamu telah menyerap banyak energi pedang, dan sekarang energi pedang terbuang sia-sia di tubuhmu. Sekarang aku akan mengirimkan niat pedang penyelamat hidup, yang dapat menyelamatkan hidupmu pada saat kritis. Kamu salurkan semua energi pedangmu sekarang." Energi pedang disalurkan ke pedang pembunuh naga, sehingga kekuatan roh pedang Zhongli dapat ditingkatkan secara kualitatif, dan dia bisa menjadi penolongmu yang paling kuat, kata Jian Tua kepada Dev. Ketika Dev mendengar ini, dia mengirim semua energi pedang yang dia serap di kolam pemurnian pedang menuju pedang pembunuh naga tanpa ragu. Sejumlah besar energi pedang disalurkan ke pedang pembunuh naga. Jian Tua menyatukan jari-jarinya, dan menembakkan cahaya keemasan ke pedang pembunuh naga. Setelah beberapa saat, energi pedang di tubuh Dev habis, dan Jian Tua itu juga berhenti. Tetapi pada saat ini, Jian Tua itu terlihat sangat lelah. Pada saat ini, pedang pembunuh naga di tangan Dev bergetar, dan kemudian roh pedang Zhongli muncul di depan Dev. Pada saat ini, wajah Zhongli seperti bunga persik, dan kulitnya menjadi lebih halus, dan di tengah alis Zhongli, ada tato berbentuk pedang emas, yang menambah sedikit warna pada penampilan Zhongli. Melihat penampilan Zhongli, Dev sedikit tersesat sesaat. Melihat penampilan Dev, Jian Tua berkata, "Tubuh roh pedang Zhongli sekarang menyatu dengan niat pedang yang menyelamatkan jiwa. Sebelum saat kritis, Anda tidak boleh menggunakannya, jika tidak, saya takut niat pedang akan menjadi bumerang dan melukai kamu." Dev mengangguk, matanya berkedip-kedip dengan warna berapi-api. Dengan niat pedang ini, Dev setara dengan memiliki jimat penyelamat nyawa ekstra. "Jian Tua, roh pedang ini sangat anggun, aku tidak tahu apakah dia bisa melakukan hal lain yang bisa dilakukan gadis lain selain membantu bertarung?" Matt bertanya pada Jian Tua. Kata-kata Matt, meskipun kata-katanya relatif samar, tetap artinya sangat jelas. Roh pedang Zhongli semakin tersipu, dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Jian Tua tersenyum ringan dan berkata,
Zhongli sekarang telah meninggalkan tubuh pedang dan berubah menjadi bentuk manusia. Dia adalah wanita sejati dengan darah dan daging, jadi dia bisa melakukan apa saja yang bisa dilakukan gadis. Dev, jika kamu merasa kesepian di malam hari, Anda bisa meminta Zhongli menemani Anda menghabiskan malam yang sepi. Dev tersipu, dan buru-buru menundukkan kepalanya. Tuan Jian bercanda. Matt sangat iri berkata, Dev, keberuntunganmu sangat makmur. Ada begitu banyak wanita cantik di sekitarmu, dan sekarang kamu memiliki roh pedang yang begitu indah, dan kamu bisa tidur dengannya, aku sangat iri. Hahaha, seperti kata pepatah, pahlawan cinta wanita cantik. Meskipun Dev masih muda, dia unggul dalam kekuatan dan berpikiran luas. Adalah normal untuk memiliki lebih banyak wanita cantik di sekitarnya. Tuan Palu Besi tertawa. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Jian tua dan meninggalkan kolam pemurnian pedang, Dev awalnya berencana menggunakan busur Raja Dewa untuk membuka jalan antara dunia surgawi dan dunia sekuler lagi, dan kembali ke dunia sekuler, tetapi dihentikan oleh Tuan Palu Besi. Dev, kamu telah mengirimku kembali dan memberikan pecahan penempaan yang tidak lengkap, tentu saja aku tidak bisa membiarkanmu pergi dari sekte artefak kami tanpa hadiah. Aku akan membawamu ke suatu tempat, dan aku berjanji kamu akan menyukainya. Setelah selesai berbicara, Tuan Palu Besi mengajak mereka melewati sekte pemurnian artefak tandus, seberangi puncak King Niu, lalu berjalan menuju gunung lain. Dev, Matt dan Zhongli mengikuti di belakang. Zhongli telah meringkuk di sisi Dev seperti burung. Sepanjang jalan, saya melihat air liur Matt mengalir keluar. Segera, Dev dan yang lainnya datang ke kaki gunung, melihat gunung agung di depan mereka. Dev benar-benar merasakan perasaan dari pegunungan. Nafas yang berbeda. Aura semacam ini berbeda dengan aura pedang. Ini adalah jenis aura yang belum pernah dirasakan Dev sebelumnya. Tuan Palu Besi melihat keanehan Dev, dan sedikit tersenyum. Ini adalah Gunung Wujin, dan ada beberapa biji spiritual di gunung, dan alasan mengapa sekte artefak kami dapat menempa semua jenis senjata magis adalah berkat roh di gunung ini. Biji roh spiritual. Tanpa biji roh ini, bahkan jika kita memiliki metode tempat tercanggih, kita tidak akan bisa menempa senjata magis. Seperti kata pepatah, seorang wanita pintar tidak bisa memasak tanpa nasi. Biji roh di Gunung Wujin sangat sulit untuk ditambang, dan sejak master dari sekte pemurnian artefak kami ditangkap oleh sekte api, kami tidak dapat menambang banyak biji roh. Jika tidak, sekte artefak kami akan menciptakan lebih banyak senjata magis. Tuan Palu Besi mengikuti Dev untuk menjelaskan. Dia lalu membawa Dev dan yang lainnya ke Gunung Wujin. Segera, tambang hitam pekat muncul di Gunung Wujin. Pintu masuk tambang itu sangat besar. Berdiri di pintu masuk, aura aneh menjadi lebih intens. Dan di sekitar tambang banyak batu berserakan. Batu-batu ini jelas berbeda dengan batu lainnya. Setiap batu memiliki cahaya redup dengan berbagai warna, tetapi cahayanya sangat lemah. Dev dengan santai mengambil batu dan memegangnya di tangannya, lalu nafas masuk ke tubuh Dev, dan cahaya batu itu meredup, menjadi sangat biasa. Ini adalah biji roh. Setiap biji roh berbeda. Untuk membuat senjata sihir yang berbeda, biji roh yang dibutuhkan juga berbeda. Biji roh yang dibuang di sini tidak cocok untuk membuat senjata karena mengandung lebih sedikit kekuatan untuk penempaan, jadi buang saja. Tuan Palu Besi menjelaskan kepada Dev. Dev melihat biji roh ini, jika mereka bisa dibawa ke dunia sekuler, mereka akan sangat berharga, tetapi di mata sekte pemurnian artefak, mereka adalah sampah. Tiba-tiba, terdengar raungan monster besar dari tambang, yang mengejutkan Dev dan yang lainnya. Sial, kenapa ada monster di sini? Matt bertanya dengan heran. Dev juga sedikit mengernyit, karena tadi dia hanya merasakan kekuatan penempaan yang berasal dari biji roh di tambang, dan tidak merasakan nafas monster. Bukankah berbahaya untuk masuk dengan gegabah? Setelah mendengar raungan, Tuan Palu Besi tiba-tiba melontarkan keterkejutan di matanya dan berkata, sudah lebih dari 10 tahun, dan binatang penusuk baju besi di tambang masih hidup. Dia berlari, dan Dev dan yang lainnya mengikuti di belakang. Bersambung ke episode 241. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.